Oke, pada pagi hari ini gue akan membahas desa lapangan dari pinjol Ipoji. Karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan ini masuk melalui kolom komentar yang ada di YouTube gue. Dan bahkan ada yang sampai email gue. Dia tuh punya pinjol Ipoji, dia mau galbay takut. Dan ini kita akan bahas tentang desa lapangan dari Ipoji dan keberadaannya di mana saja untuk pastinya. Dan teman-teman yang punya pinjol Ipoji atau yang besok mau jatuh tempo atau yang saat ini takut dengan desa lapangan, silakan tonton video ini sampai selesai karena akan gue berikan informasinya seutuhnya dan juga ada lagi nanti gue akan berikan trik-triknya, solusi dan juga informasi lainnya. Dan sebelum gue akan melanjutkan ke dalam videonya, teman-teman yang belum join ke dalam grup Telegram silahkan saja klik link join grup Telegramnya ada di dalam deskripsi. Tapi teman-teman jangan sampai klik dulu, tapi dengarkan video ini sampai selesai agar teman-teman paham, mengerti dan tidak lagi gagal paham. Oke, kita akan saja masuk ke dalam pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali lagi di channel YouTube Tus Pinjol. Oke, pada video kali ini di pagi hari tepatnya gua akan berikan informasi lagi tentang keberadaan desa lapangan dari pinjol Ipoji. Dan dimana video ini gue buat sesuai dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk di dalam email gue ataupun di dalam komentar-komentar yang selalu teman-teman tanyakan. Dan bahkan ada salah satu pengikut gue ataupun subscriber gue, dia tuh sampai rela-rela menanyakan tentang Ipoji. Dia kirim email dan emailnya seperti ini. Dan gue akan bacakan kiriman emailnya seperti ini dari subscriber gue yang dia sudah kirimkan email. Dan teman-teman perhatikan ini baik-baik. Sore bang, mau tanya nih, sama kan ada pinjaman di Ipoji. Udah jatuh tempo tapi saya belum ada uangnya. Gimana solusinya bang? Apakah Ipoji APK legal atau ilegal? Terus ada desa lapangannya nggak? Nah, ini kita akan kupas beberapa poin yang ditanyakan oleh subscriber gue yang dia kirim email pertanyaannya seperti itu. Teman-teman perhatikan, dengarkan agar mengerti, agar paham, dan setelah itu teman-teman berani untuk melangkah gagal bayar pinjaman online Ipoji. Tapi sebelum itu teman-teman silakan saja nyalakan tanda loncengnya dan juga jangan lupa subscribe bro, subscribe. Biar masyarakat di luar sana lebih paham dan lebih mengerti tentang dunia pinjaman online melalui YouTube Tulus Pinjol ini. Nah, yang pertama poinnya adalah tentang desa lapangannya yang akan kita bahas. Yang kedua adalah solusinya. Nanti kita akan berikan juga solusinya bagaimana. Yang ketiga ini membahas statusnya, status dari pinjol Ipoji legal atau ilegal. Dan terus tentang desa lapangannya. Ini yang akan kita bahas. Mungkin durasinya agak sedikit panjang, mungkin sekitar ada 20 menit. Teman-teman tolong stay karena kita akan berikan jawabannya agar teman-teman ini tidak lagi bertanya-tanya tentang Ipoji ya. Yang pertama yaitu tentang teman-teman nggak ada uang tapi besok mau jatuh tempo ya, atau mau galbay tapi masih takut-takut. Ini akan bahas dulu tentang belum ada uang, gimana solusinya. Nah, kalau teman-teman memiliki gagal bayar di pinjaman online Ipoji, teman-teman gak ada uang nih, ya kan? Terus teman-teman besok mau jatuh tempo, apa yang Anda harus lakukan? Teman-teman jangan panik dulu, jangan gerasa gerusuk, dan jangan sampai gali lubang tutup lubang. Pokoknya kalau teman-teman sudah nggak ada duit, terus pinjol ada desa lapangannya atau nggak ada desa lapangannya, teman-teman jangan gerasa gerusuk untuk mencari dana talangannya atau dengan cara gali lubang tutup lubang. Itu poin yang pertama satu. Yang kedua, di sini Ipoji legal atau ilegal? Jelas sekali bahwa pinjaman online yang bernama Ipoji itu masuk golongannya P2P lending ataupun fintech yang sudah terdaftar di OJK atau pinjolnya ini sudah memiliki badan hukum atau legal. Yang selanjutnya adalah tentang desa lapangan. Nah, tentang desa lapangan ini bro, di sini agak sedikit merinci, tolong dengarkan, pahami ya. Tentang pinjol Ipoji, untuk desa lapangannya, kita akan beracu ke keberadaan desa lapangan ada di mana saja. Dan di mana gue sudah mendapatkan beberapa bukti yang kita sudah kumpulkan tentang desa lapangan dari Ipoji. Yang pertama, bukti-buktinya ada salah satu member gue dalam grup Telegram, dia menginformasikan bahwa dia datang sama desa lapangan, tapi untuk buktinya gue nggak tampilkan juga. Nah, itu satu. Yang kedua, buktinya, ini teman-teman, tolong perhatikan. Ini screenshot yang gue ambil di dalam informasi internet ya bro. Teman-teman tolong perhatikan.
Nah, di situ kalian bisa lihat loker ini dikelola oleh L-Evoji ID. Yang kedua, di bawahnya itu deskripsi pekerjaan field collector PT Finansia Aira Teknologi atau Evoji. Dibutuhkan serta penagihan lapangan area Jabodetabek transport 1 juta dan komisi 20% dari hasil penagihan. Ini yang akan kita bahas, bro. Berarti tandanya apa? Untuk pinjol Evoji sudah jelas sekali mereka sudah memiliki DC lapangannya, bro. Dan di mana informasi ini gue ambil yaitu di lowongan pekerjaan itu satu. Yang kedua adalah dari teman-teman kita yang galbe di Evoji, ada beberapa member yaitu galbe di Evoji sudah didatangin 2 kali, bro. Tapi kita akan berfokus dengan deskripsi pekerjaan field collector PT Finansia Aira Teknologi atau Evoji. Dan di mana lowongan pekerjaan ini dibuka oleh perusahaan dari pinjol Evoji atau internalnya, bukan melalui vendor ya, bro. Kalau vendor beda lagi, ya. Dan di mana PT Finansia ini membutuhkan staf penagihan lapangan area Jabodetabek. Jadi sesuai dengan faktanya, dan di mana member gue dia galbe di Evoji, itu wilayahnya di Jabodetabek, di Jakarta khususnya dia. Itu datangin desa lapangan sampai 2 kali, bro. Ya, artinya sudah ada desa lapangannya. Ya, dan ini berlaku hanya untuk Jabodetabek, dan untuk di luar Jabodetabek ini kemungkinan belum ada. Nah, untuk desa lapangan dari Evoji ini berfokus untuk di wilayah Jakarta aja, bro. Di wilayah Jakarta. Ya, dan juga ada di Tangerang dan juga di Bekasi juga ada, ya. Tapi dia berfokus di wilayah Jakarta aja, bro. Dan di mana teman-teman juga harus ngerti tentang desa lapangan. Kenapa teman-teman harus ngerti? Karena kalau teman-teman mengerti, teman-teman gak lagi dakdikdukser ataupun teman-teman gak lagi gemeter saat mendengar, oh Evoji ada desa lapangannya. Dan teman-teman juga jangan takut sama desa lapangan kalau didatengin. Ya, jangan takut, bro. Kenapa? Nah, kalau teman-teman tuh sudah mengerti prosedur penagihan dari pinjol, itu teman-teman nggak takut lagi. Intinya, untuk desa lapangan pinjol yang mendatangi rumah nasabah, mendatangi debitur-debitur yang terlambat membayar, dia itu datang hanya untuk menanyakan, ibu kapan mau bayar, kenapa ibu terlambat membayar, kapan ibu akan melakukan pembayaran, begitu aja, bro, pertanyaan-pertanyaannya. Artinya dia itu hanya untuk melakukan konfirmasi saja. Dan desa lapangan dari pinjol, mereka itu tidak boleh melakukan penagihan secara paksa. Nggak boleh, bro. Apalagi nagihnya dengan cara-cara kayak preman, nggak boleh, ya. Dan juga teman-teman harus tahu bahwa kalau teman-teman gagal bayar di dalam aplikasi pinjol yang sudah ada di desa lapangannya, teman-teman nggak usah takut. Kalau teman-teman gagal bayar, jelas yang rugi adalah desa lapangan, bukan kamu sebagai nasabah yang galbay. Di situ teman-teman akan terlihat di deskripsi pekerjaannya, yaitu transport 1 juta dan komisi 20% dari hasil penagihan. Jadi kalau misalkan ada desa lapangan menagih utang kepada Anda khususnya, lalu desa lapangannya menagih dengan cara kasar ataupun yang lain sebagainya, lalu si nasabah ini sakit hati. Akhirnya nasabah ini melakukan gagal bayar, dan akhirnya si DC-nya akan kehilangan komisi yang dijanjikan oleh perusahaannya sebesar 20%. Jadi jelas sekali kalau teman-teman nggak bayar, itu yang rugi adalah DC lapangannya, bro. Karena akan kehilangan komisi sebesar 20%, bro. Ya. Dan juga kalau misalkan DC lapangan ini tidak mencapai target, jelas dia akan bisa dipecat. Dan juga teman-teman harus mengerti tentang peraturan dari desa lapangan pinjol mendatangi rumah nasabah. Itu banyak sekali peraturannya. Yang pertama peraturannya adalah field collection ataupun debt collector ataupun desa lapangan. Mereka itu sudah bersertifikat atau sudah memiliki SPPI, Sertifikat Profesi Penagih Indonesia. Yang kedua adalah dia itu sudah ada ID card-nya. Ya, sudah ada ID card-nya. Yang ketiga ini tentu dia sudah memiliki sistem penagihan yang sudah ada di handphonenya. Nah, untuk desa-desa seperti itu peraturannya sudah gue publik video sebelumnya. Coba teman-teman cek saja. Kalau gue bahas di sini nanti panjang lagi, bro. Tapi pada intinya desa lapangan dari Evoji ini sudah ada di wilayah Jabodetabek. Tapi kalau untuk Evoji ini dia dikhususkan di wilayah Jakarta aja, bro.
Dan untuk di wilayah Jawa, Jawa Timur, Jawa Tengah, kalau misalkan teman-teman galbe di Ipoji, tapi teman-teman didatengin sama desa lapangan, silakan saja kirimkan emailnya untuk bukti-buktinya. Untuk emailnya ada dalam deskripsi, dan untuk laporan-laporannya teman-teman bisa laporkan kepada saya melalui email yang ada dalam deskripsi. Dan teman-teman juga yang galbe di Kalimantan, di kepulauan sana, ya di luar Jabodetabek khususnya, teman-teman gak usah takut desa lapangannya. Desa lapangan dari Ipoji tentu belum ada untuk di wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, ataupun di sekitarnya, ataupun di kepulauan. Tapi kalau teman-teman didatengin sama desa lapangan, ya silakan laporkan agar kita bisa melakukan update terbarunya. Dan juga teman-teman di sini yang belum join ke dalam grup Telegram, silakan saja klik link join grup Telegramnya, ada dalam deskripsi. Dan juga teman-teman yang mau join menjadi member grup WA kita, dan dimana kalau teman-teman sudah menjadi member grup WA kita, bisa konsultasi dengan saya melalui telepon ataupun chat WhatsApp untuk mengatasi masalah pinjol kalian. Dan mungkin itu saja informasi-informasi yang gue sampaikan tentang desa lapangan dari Ipoji. Dan juga teman-teman di sini, teman-teman kalau misalkan galbe pinjol, jangan takut tentang desa lapangan. Ya, pinjol itu harus diperangin bro, baik itu legal atau ilegal. Pinjol ini adalah penjajah bermodus penolong. Teman-teman hati-hati dengan kejahatan-kejahatan pinjol yang banyak sekali modus-modusnya. Tentu kalau teman-teman kena pinjol, teman-teman kena dijajah ekonomi kalian agar teman-teman makin miskin. Teman-teman harus hindarkan pinjol dan jauhkan pinjol. Karena kalau teman-teman belum sadar tentang pinjol, tentu teman-teman akan merasakan kecanduan dalam aplikasi pinjol. Dan akhirnya teman-teman, semua kehidupan Anda, semua ekonomi Anda itu pasti ketergantungan dari pinjol tersebut. Jadi teman-teman, sebelum Anda rugi, sebelum Anda bangkrut, sebelum Anda menyesal, tinggalkan pinjol, baik itu legal ataupun ilegal. Mungkin segitu aja informasi yang gue sampaikan, gak panjang-panjang. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang sudah mendengarkannya. Dan jangan lupa video ini sebarkan seluas-luasnya di akun media sosial kalian. Bye-bye. Salam galbay.